Ya, hari ini hari Selasa. Baru bangun. Sekarang kita siap-siap buat sholat subuh dulu yuk. Nah, sekarang kita jalan-jalan dulu. Kita melihat dunia di pagi hari bagaimana. Besar juga bisnya. Ya, sebenarnya pagi-pagi gini gue kadang lari, tapi karena lagi males kita jalan aja ya. Capek juga. Semalam begadang soalnya. Ya, kita baru aja selesai jalan-jalan pagi. Sekarang kita mau balik ke kontrakan dulu. Gue lagi di Stasiun Mata. Sekarang kita siap-siap dulu buat ke Poli hari ini. Ya, karena bentar lagi jam 9, udah selesai belajar. Sekarang kita siap-siap buat berangkat ke Poli. Halo, kalau dapat jaga yang pagi itu tuh dari jam 8 sampai jam setengah 2. Kalau yang sore itu udah di jam 1. Join Preskas sih kalau belum Preskas. Kalau udah Preskas ya ngobrol, GoFood, belajar ujian, paling kalau deket ujian. Keseharian di statistik itu biasanya pagi bangun terus siapin barang-barang yang mau dibawa, lengkap pakai baju jaga, pakai masker N95, pakai masker bedah, terus hair cap, terus berangkat naik mobil, terus ikut kuliah kalau ada kuliah atau ada diskusi dari Kamkan. Terus poli biasanya 1,5 jaman, terus nanti ada diskusinya tergantung narasumbernya, bisa offline atau online. Sukanya sih lebih ke jadwalnya santai banget, jadi lebih chill lah, bisa santai-santai. Cuman dukanya menurut gue pribadi ilmunya abstrak banget, dan tadi risketnya banyak. Semata sejauh ini dari semua stase yang udah gue lewatin ya, Mata itu yang paling santai sih kalau menurut gue. Yang tugasnya juga nggak banyak, terus jadwalnya juga longgar-longgar, banyak waktu kosongnya deh pokoknya kalau di Mata mah. Nah, hari ini tadi gue abis poli terakhir gue di Mata. Siap-siap pulang guys. Tapi ada yang baru mau poli nih. Kasihan sekali mereka. Jadi kalau Mata tuh poli 3 kali. Terus dibeda-bedain, setiap poli tuh dibeda-bedain kasusnya. Poli pertama tuh mata tenang visus turun perlahan, terus selanjutnya mata tenang visus turun mendadak. Habis itu jadi poli terakhir ini mata merah. Jadi gue hari ini tadi barusan aja dapat kasus mata merah. Jadi, suka duka stase mata ya. Sukanya sih santai ya. Sukanya santai, jadi ya tenang lah, maksudnya kan sebelum mata ini kan kardio, jadi kerasa banget tuh dari yang exhausting banget pas di kardio kan benar-benar melelahkan lah. Kemarin di departemen mata tuh ada meja pingpong kan, jadi kemarin iseng juga bisa nyoba main pingpong juga kan, udah lama juga kan nggak main pingpong selama pandemi ini, jadi ada meja meja pingpong, akhirnya main kemarin sama teman kayak gitu. Sebenarnya sih semua kejadian di forensik lo hampir semuanya lo nggak pernah ketemu di stase lain sih, karena ini beda banget kan. Satu-satunya koas ketemu sama jenazah ya menurut gue di forensik doang. Tapi yang ritualnya agak menurut gue beda tuh adalah nginjek timbangan. Karena itu gue yang kayak aneh banget sih. Jadi kalau lo mau dapet kasus, karena kan tiap orang harus dapet satu kasus PL sama satu kasus forklift kan, katanya kalau lo mau dapet kasus itu lo harus nginjek timbangan gitu. Tapi kelompok gue semua penakut sih, nggak ada yang pernah nginjek timbangan.
Tiga kali belajar aja harus seminggu terakhir. Iya. Apa ya? Saking banyak waktu kosong, bahkan gue lupa waktu kosong yang mana ya. Waktu kosong yang mana yang pengen gue deskripsikan gitu. Ya selebihnya paling ya tidur, main-main gitu sih. Aduh, jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh, sebenarnya harusnya belajar. Tapi ilmu mata kan maksudnya ya kita tadi anaknya gara-gara terstruktur, jadi alhamdulillahnya walaupun belajar di seminggu terakhir jadi masih kekejar lah. Udah jam-jam mandiri kan sebenarnya perintah dari modulnya kan idealnya seperti ke perpustakaan, membuka literatur, membaca jurnal. Tapi kenyataannya sebaliknya. Ya, semoga ujiannya lancar nih. Di Siki itu kan ruangannya cukup kecil ya untuk di Poli khususnya. Jadi kita tuh suka rebutan kursi, minta kursi dari PPDS, dari kamar suster. Terus beneran rebutan kursinya tuh kursi-kursi plastik gitu loh yang di stack up dan harus kita tarik-tarikan buat ngambil. Yang menurut gue beda banget adalah bikin film sih. Sebenarnya sih kalau nggak pandemi itu kita akan melakukan persidangan semu. Tapi gara-gara pandemi jadi bikin film tentang persidangan kan. Dan itu menurut gue beda banget sih, harus belajar hukum dan kayak ya nanya-nanya anak hukum juga gitu, karena lo nggak belajar samsek itu tentang undang-undang dan peraturan persidangan, tata cara persidangan dimanapun kan, maksudnya di modul apapun selain di modul forensik. Jadi kayak lumayan PR sih baca-bacain itu semua. Dan syutingnya juga PR, kayak via Zoom, terus kayak ya koneksinya nggak stabil, diulang-ulang. Terus kan gue anggota kekeluargaan ST gitu kan. Nah, ST tuh punya acara gitu. Jadi setiap akhir stase minor, jadi ya kurang lebih sebulan sekali tuh kayak ngadain acara kecil-kecilan aja buat angkatan gitu biar rame di grupnya gitu kan. Mulainya waktu gue di stase forensik kan. Nah, waktu di stase forensik tuh gue mikir kayak seru nih kalau misalkan main kasus-kasusan gitu kan, kayak kasus pembunuhan, kita jadi kayak detektif kayak gitu kan. Jadi akhirnya gue nyari-nyari kasus yang ada. Ya udah akhirnya ketemulah dan sekalian aja gue bawa buat game angkatan ini kan. Jadi ini sebenarnya game yaitu apa ya nama acara ST gue juga lupa ya. Akhirnya buatlah juara detektif itu, judi juara detektif. Ya udah akhirnya kemarin edisi pertama udah 2 bulan yang lalu, terus bulan lalu cuma main riddle doang. Nah sekarang buat minggu ini mau coba ini lagi, mau coba buat ya juara detektif lagi ya. Semoga harapannya ya mesti biar bisa rame aja angkatan. Soalnya kebetulan kelompok gue juga waktu itu PKP-nya wow banget. Jadi kita intinya udah risket. Tibalah di suatu malam minggu jam 6 sore. Kita baru aja perkenalan. Tiba-tiba kata narsumnya, break dulu ya 15 menit karena sholat. Breaklah kita. Terus teman gue, ketuanya, sebutlah Kylie, diburu-buru sama kelompok lain yang kebetulan mau diskusi juga jam 7 malam. Bener-bener gue sama si Kylie ini bener-bener ngebut, udah gue udah nggak tahu apa yang gue presentasiin. Sedangkan temen gue yang satu lagi si Hara ini nggak baca notifnya bahwa kita cuma punya waktu kayak 5 menitan lagi, sedangkan dia santai di pantai. Udahlah, itu bener-bener ngaco banget, dan tanya jawab pun korslet. Kayak gue ngerasanya gue nggak ngejawab pertanyaan yang ditanyain dengan benar, banyak ngadetnya, dan gitulah si Kylie ini jadi moderator. Dia jadi moderator dan dia izin buat ngasih tahu bahwa waktunya itu kalau nggak salah sisa 5 menit lagi. Entah kenapa ini di forum gede dan send to everyone, bukan cuma ke dokternya. Dia nulis, "Dok, izin memberitahu bahwa waktunya sisa 5 menit lagi, WK, pakai caps." Kita bener-bener kayak zong, Kylie lu ngapain? Oke, mungkin gue boleh mundur ke stase sebelumnya aja ya, stase DV. Jadi menurut gue stase DV itu cukup berkesan, tapi kerasa banget meskipun tertata rapi, chaotic banget, dan selalu ada adrenalin rush-nya tersendiri lah untuk setiap harinya. Nah, kalau misalnya kita poli, udah chaotic, kita tuh suka mepet sama PKL atau sama diskusi lainnya. Jadi
gak bisa pulang dulu dong. Alhasil kita semua biasanya ngumpul di selasar departemen situ. Tetapi HP-nya itu rata-rata udah pada lowbat, HP udah pada lowbat, gak bisa ada akses buat internet juga. Hence pernah lah sekali, gak sekali doang sih, beberapa kali. Cuman rekornya adalah saking lowbatnya semua gadget kita pakai satu laptop punyanya temen gue si Sartono, berlima, sampai dokternya bilang ini udah kayak foto keluarga. Berlima banget di satu frame. Itu satu. Tapi maksudnya dari pengalaman itu kita jadi lebih kompak lah ya, karena thanks to lowbat dan tidak adanya wifi. Waktu di akhir tuh ada DVI sih. Jadi kebetulan pas rombongan gue mau ujian tuh ada kasus gitu 10 korban kebakaran. Jadi dari forensik UI tuh ngadain DVI. Waktu itu tuh gue jadwal swab, jadi gue akhirnya swab dulu, terus rumah gue kan juga jauh kan, jadi gue gak sempet ikutan sih. Jadwalnya tuh siangnya tuh kita mau ujian kan, jadi gue datang tuh siangnya. Wah itu keren banget sih, itu kayak nyesel banget sih gak ikutan karena ada TV, terus juga kayak itu pengalaman yang menurut gue kayaknya sih berharga banget ya buat yang ikutan tuh, karena bahkan PPDS-nya aja katanya ada yang belum pernah DVI gitu. Itu juga korban kebakaran kan, maksud gue kayak sesuatu yang sulit banget pasti diidentifikasinya gitu. Ada 14 orang nih yang ikutan dari rombongan gue. Gue kagum banget sih sama dokter forensik. Menurut gue mereka dedikatif banget dan passionate di situ. Dan menurut gue itu pekerjaan yang gak mudah, gak semua orang bisa ngelakuin itu. Buat yang pada suka nonton CSI atau film-film yang menurut gue kayak detektif-detektif gitu, lo seru sih forensik, karena lo jadinya belajar dari sisi kedokterannya tuh lo bisa nolong di bagian mana gitu kan kalau ada kasus kayak gitu. Tapi kalau buat gue sendiri, gue penakut sih, jadi kayak ya gitu deh, gue kebayang-bayang mulu dah. Gue PL pertama aja tuh gue 7 hari gak bisa tidur, gue mimpi mulu tuh mukanya kan. Terus gue kan orangnya kan kepikiran banget ya, jadi sedangkan kayaknya sih salah satu hal yang lo perlu pelajari ketika lo di forensik itu, lo harus fokus terhadap apa yang bisa lo bantu sih, apa yang bisa lo kerjakan, bukan apa yang gak bisa lo kerjakan. Maksudnya kalau gue, karena gue orang yang kepikiran, jadi gue tuh yang kayak aduh dia meninggal kenapa ya bisa kayak gitu, dia salah apa ya. Gue malah mikirin hal-hal yang menurut gue nggak seharusnya dipikirin sama seorang dokter forensik. Overall sih menurut gue ini adalah ilmu yang kayak berharga banget sih, karena kalau lu nanti dapat mau nggak mau dihadapkan sama yang emang perkara gitu dan lu diminta untuk tolong, kan mau nggak mau bisa nggak bisa lu harus nolong. Dan kayak menurut gue forensik sih membantu banget mengajarkan itu. Dan tapi yang gue ambil sih dari Siki ini, ya kenyataannya mental health itu real ya guys. Jadi kayak gue belajar banget untuk berempati dengan orang-orang ini. Kesannya ya baik apa ya kesannya? Ya kesannya ya dikelilingi oleh teman-teman baik lah selama di 2016 ini. Terus juga ya kan akhirnya kita bisa bareng-bareng CLD kayak gitu kan, bisa bareng-bareng jadi CLD dari angkatan 2016. Dan cukup, maksudnya nggak banyak lah teman-teman yang misalkan ketinggalan atau misalkan nggak bisa koas atau nggak melanjutkan koas atau nggak lanjut tahap selanjutnya gitu kan, nggak terlalu banyak lah dari angkatan kita kayak gitu. Jadi gue bersyukur banget kita bisa masuk bareng, bisa keluar bareng. Terus pesannya ya semoga bisa menerapkan ilmu-ilmu yang didapatkan selama pembelajaran ini. Jadi ilmunya nggak hanya ilmu-ilmu terkait dengan anatomi, fisiologi, atau biokimia, maksudnya ilmu-ilmu eksaknya, tapi ilmu-ilmu dari kita bertemu pasien, ilmu-ilmu bagaimana menghadapi pasien, terus ilmu cara bicara ke pasien, bicara ke teman sejawat, maksudnya ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu mikro gitu kan, maksudnya nggak soft skill itu kan nggak jangan kita lupakan gitu, jangan kita lupakan. Soalnya kan itu salah satu hal yang pastinya akan sangat bermanfaat tuh. Jadi kan gini, kalau misalkan gue mikirnya tuh, kalau dokter kan ya udahlah, kalau misalkan ilmu ya insya Allah kita bisa menghafalnya dengan baik dan kita bisa menerapkannya, kita bisa tahu mana ilmu yang kira-kira, maksudnya mana ilmu-ilmu yang memang
yang dibutuhkan misalnya untuk menjelaskan pasien atau untuk membangun kita gitu. Tapi kan paling besar porsi kita kan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan pasien gitu, bagaimana kita bisa meyakinkan pasien kayak gitu, dan itu kan nggak dipelajari dari ilmu-ilmu eksak yang kita pelajari selama preklinik kayak gitu kan. Banyaknya kita selama klinik ini berinteraksi dengan pasien. Nah, ilmu-ilmu itu yang harapannya bisa menjadikan kita sebagai dokter yang baik ke depannya kayak gitu sih.